Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Amalia Putri dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 21401431. Di sini saya akan mempresentasikan ragam bahasa Indonesia. Bahasa sebagai media komunikasi. Penting tidaknya suatu bahasa apabila 1. Jumlah penuturnya banyak, 2. Penyebar bahasa yang luas, 3. Terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Lalu ada beberapa ragam. Yang pertama dari sudut pandang kebahasaan, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis. Yang kedua dari sudut pandang kegunaan, yaitu ragam bahasa formal dan non-formal. Yang ketiga dari sudut pandang tata tulis, ragam bahasa baku dan tidak baku. Keempat dari sudut pandang penyebaran, yaitu ragam sosial dan fungsional. Dan selanjutnya, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ciri bahasa lisan memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi intonasi suara. Ciri bahasa tulis ialah tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal hadir secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa anti-formal yang penting komunikatif dan saling memahami. Ragam ini dapat berubah. Yang pertama ada ragam lisan, seperti diksi, sikap, situasi, intonasi, atau ekspresi. Yang kedua ada ragam tulis, seperti diksi, ejaan, format, penyajian. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan. Ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Ragam ini berupa, yang pertama ragam lisan, misalnya berupa diksi atau kalimat. Yang kedua ragam tulis, misalnya berupa diksi, ejaan, format, penyajian. Ragam bahasa baku dan tidak baku adalah sarana lisan yang efektif, efisien, baik dan benar untuk mengkomunikasikan hal-hal keilmiahan. Ciri-cirinya yang pertama lugas, cermat, dan ekonomis. Yang kedua objektif, apa adanya, tidak bawa perasaan. Ketiga mengutamakan informasi, kebakuan kata dan makna kata juga konsisten. Selanjutnya ragam sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan seni bergaya kesastraan. Ada kalanya bahasa bukan sekedar sarana komunikasi tetapi bertujuan untuk mencapai keindahan atau bahkan keindahan itu sendiri. Ragam sosial dan fungsional adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial biasa digunakan pada tingkat sosial atau struktur sosial. Ragam fungsional digunakan dalam suatu profesi atau kedinasan, atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja, lembaga atau organisasi, kegiatan tertentu. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi. Benar maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah ketatabahasaan yang berlaku. Situasi dan kondisi itu bisa seperti situasi berduka, situasi marah, bercanda, menasihati, sibuk, kusuk, dan sebagainya. Benar maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah keterbahasaan yang berlaku. Seperti setidaknya ada 5 kaidah keterbahasaan, yaitu tata bentuk, morfologi, tata bunyi atau morfologi, tata kalimat atau sintaksis, tata makna, semantik, tata tulis, PUEB. Upaya berbahasa yang baik dan benar, melatih diri dan bersegera untuk memperagakan bagaimana berbahasa dengan baik dan benar, meningkatkan rasa kebanggaan dan dengan menggunakan bahasa Indonesia, membangun komunitas peduli pada bahasa yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.